Yang saya hormati wa insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, guru kita, pengarsa al-alim al-alamah ad-da'i ilallah Habib Syekh bin Ayat Al-Hasani. Tak lupa kepada para masyaikh kiram dan kiai anu tibojo, alhamdulillah hadir. Pengarsa anu tilawang itu Ustaz Indra Sapawi dan juga para asatid yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa takdim hormat kepadanya. Kita doakan semoga guru-guru kita dipanjangkan umur berkah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ilmunya ditambah-tambah dan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selalu bisa menaungi kita, memberi kepada kita cahaya-cahaya untuk menuju ridha rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tak lupa kepada pengasuh daripada majelis Nur Mahabbah, Kang Wanto. Kalimat ayatnya mana ayat? Kuarter. Dan tak lupa kepada bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wa hadirat yang saya hormati wa insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji senang syukur mari kita panjatkan, kita limpahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang selalu membimbing kita, yang selalu menjaga kita siang malam sore pagi. Mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepadanya yang telah memberikan kepada kita beraneka ragam kenikmatan, di antara nasihat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat yang paling utama dan yang pertama adalah nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita habibana wa nabiyana wa syafi'ana Muhammad dan juga semoga salawat dan salam ini tercurah kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in dan tabi'in, dan juga semoga tercurah kepada kita selaku umatnya ila yaumil kiamat. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin wa hadirat jamaah rahimakumullah. Dalam hidup dan kehidupan ini, kita sebagai umat Islam yang perlu kita pegang dan pegang tiada lain tiada bukan adalah keimanan dan keislaman. Kita pegang yang kuat sampai hayat menjemput kita, sampai ajal menjemput kita. Sebagaimana tadi Allah Subhanahu wa taala di dalam mukadimah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah wanti-wanti kepada kita sebagai orang yang beriman, ittaqullah, kulusieun maneh ka Allah, takwa ke Allah Subhanahu wa taala, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Apa definisi daripada takwa? Imtithalul ma'murut wa tinabul manhiyat, melaksanakan apa-apa perintahnya, menjauhi apa-apa larangannya. Itulah yang disebut dengan takwa. Atau kalau kita lihat definisi dari takwa tersebut, apakah kita sudah masuk ke dalam kategori takwa tersebut? Saya pribadi yang ngomongnya jauh kayaknya kalau ditinggali kali. Tapi menurut ulama dan tauhid, takwa terbagi atas 3 bagian: awam, khawas, khawasul khawas. Takwa awam melaksanakan perintah Allah, kadang-kadang juga ditinggal. Melaksanakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak terkontaminasi dengan kemurtadan, kemusyrikan, itu masih ke dalam kategori takwa. Sering saya katakan STMJ,
Naon teh? Sholat terus masih ya? Rajin sholat nama ngabohong ke oso. Masih dalam kategori takwa kene. Takwa yang paling bawah. Yang kedua, takwa khawas. Seluruh anggota jiwa raganya, matanya, telinganya, mulutnya, tangannya, kakinya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang paling hebat, takwa khawasul khawas, selain anggota badannya, hatinya pun selalu ingat kepada Allah. Itulah takwanya para anbiya, para mursalin. Yazid wala yanqus, ketakwaannya, keimanannya selalu bertambah dan bertambah. Kembali, tadi firman Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian meninggal dalam keadaan angin kecuali meninggal membawa iman dan Islam. Pak Bu, awas zaman sekarang banyak orang mengatasnamakan dirinya Islam, tapi dia membakar keislamannya dengan loncat ke dalam kemurtadan. Naudzubillah, sombong, naudzubillah. Kita bahas sedikit, ada kurang lebih 5 menit lagi. Ar-riddatu salah satu aqsami. Murtad itu terbagi atas 3 bagian. Yang pertama i'tiqadatun wa af'alun wa aqwalun. Kalau seseorang meskipun dirinya mengaku iman, mengaku muslim, seorang Islam, tapi melaksanakan salah satu bentuk yang sifatnya murtad, maka terbakar keislamannya, ada dalam keadaan murtad. Naudzubillah, summa naudzubillah. Sabar tadi? 3. 1 i'tiqadatun. Murtad karena apa? Keyakinan. Seperti mana? Di dalam kitab kasyirki billah, kasyaki billah. Seperti orang yang bimbang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata siapa Allah ada, kalau ada terlihat. Bimbang ini ada enggak adanya, murtad. Naudzubillah, summa naudzubillah. Kata siapa Allah melihat, kalau melihat pasti tahu, memberitahu kepada kita. Tidak melihat, naudzubillah, summa jatuh ke dalam kemurtadan. Naudzubillah, awas. Yang kedua, aqwalun, af'alun, perbuatan. Kasajdatil makhluk, bersujud kepada makhluk. Awas. Parang sana alus bersujud ka indungna hampura umi temenan sujud mah. Haram hukumnya. Bisa jatuh ke dalam murtad. Kita bersujud kepada makhluk, hukumnya masuk ke dalam kemurtadan. Murtad sak kulit bawang jeung kubur. Wa aqwalun, dan yang ketiga ucapan. Awas nih. Seseorang yang memvonis temannya yang sesama muslim kafir. Kafir kadir. Naudzubillah, bukan sedikit ayatnya. Memvonis seseorang kafir, memvonis seseorang Nasrani, seseorang Yahudi, maka dialah yang masuk ke dalam kekafiran. Allah mengancam orang yang bermaksiat masuk ke neraka kalau tidak tobat. Orang kafir akan masuk ke neraka kalau tidak masuk ke dalam agama yang dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang nyebut tahu neraka itu penuh dengan adab Allah, murka Allah. Kata siapa di neraka? Enak neraka, banyak artis Hollywood, banyak artis Bollywood. Mau kata siapa? Murtad. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ya Allah ya Rabbi, bagaimana kalau seseorang jatuh ke dalam kemurtadan? Maka wajib orang tersebut harus kembali kepada Islam dengan mengucapkan syahadatain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Harus hati-hati zaman sekarang. Bukan sedikit tingkah laku manusia merasa muslim, ternyata di dalamnya hanya nama doang. Semoga kita khusus yang kumpul di sini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan sifat-sifat kemurkaan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian saja. Hadana wa biyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rubbama syaghaluka an ta'atihi fa in turida bi balihim wa ta'zimihim wa sana'ihim wa taraddudihim 'alaika fahdan min fitnatihim washkur lillahi alladhi satara masawika anhum thumma in khashita ala nafsika min at-tasannu'i wa tasayyuni lahum wal ishtighali anillahi bi mukhalatihim fatazilhum wa liqabaka anhum wa illa farikil mawdi'a alladhi urifta bihi ila mawdi'in la tu'rafu fi wa kun munziran lil khumuli faran min ash-shuhrati wal dhuhuri fa inna fihi al-fitnata wal mihnata. Qala ba'du salafi wallahi ma sadaqa Allah abdun illa ahabba an la tash'ara bi makanihi. Wa qala akhar ma a'rifu rajulan ahabba an ya'rifahu an-nasu illa dhahaba dinuhu wal waftadaha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma fasalli wa sallim mubarak wa karrim wa 'azzim ala dhatil muhammadiyah wal al waghfir lana ma yakunu wa ma qad kan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini masih kembali mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman Islam, dan kita masih Allah izinkan untuk memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca ayat-ayat Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala, dan berkat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wujudnya beliau, kita insyaallah dipertemukan dengan Allah, berada di jalannya dan sampai kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita akan lanjutkan pembahasan dari kitab Adab Sulukil Murid karya Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas pada pasal tentang kadang-kadang beberapa makhluk itu berkuasa atas seseorang, atas makhluknya yang lain, yaitu berkuasa atas orang-orang yang berusaha untuk menempuh jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang yang ingin menuju kepada Allah terganggu dengan dikucilkan oleh orang, terganggu dengan dihina oleh orang lain, atau hal-hal yang tidak menyenangkan bagi orang-orang yang ingin menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan atas keadaan itu dikatakan oleh Habib Abdullah Al-Haddad, jika kita diuji dengan keadaan yang demikian, maka dibilang bersabarlah. Bersabarlah dan tinggalkan pembalasan. Nggak usah dibalas orang-orang model begitu, dengan meninggalkan pembalasan, diiringi sabarnya tadi itu dengan kebersihan hati. Kita bersihkan hati kita dari dengki dan lintasan-lintasan hati yang buruk tentang orang-orang tersebut. Hati-hati dari mendoakan kejelekan bagi orang-orang yang mengganggu apabila kita ingin menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga mengatakan, wala tagul, jangan juga mengatakan idza asabathu musibatun, kalau dia tertimpa musibah, kita udah mau jalan di jalan yang benar, diganggu sama orang, nggak enak keadaan yang kita terima, tapi kita harus menghadapi dia dengan sifat sabar, tinggalkan pembalasan, dan kita bersihkan hati kita. Dan kalau dia kena musibah,
jangan mengatakan hada bisa babi ada huli. Jangan bilang bahwa nih gara-gara dia kena musibah nih gara-gara kita gitu. Dari mana kamu tahu kalau itu sebabnya gara-gara kita? Kalau kita ngomong begitu, artinya sudah mulai masuk kesombongan juga di dalam hati kita. Kita ngerasa dekat sama Allah. Ngerasa, belum tentu dekat. Ya. Tinggalkan hal yang begini. Karena kalau kita sampai bilang begitu, berarti pertama kita sok tahu. Emang kita tahu kalau Allah kasih musibah buat dia itu gara-gara kita? Kan enggak juga, kita juga enggak tahu. Kita hanya menduga-duga. Nah ini sifat sok tahu nih udah buruk. Sudah mengotori hati kita. Mengotori perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita sampai ngomong kayak gitu, itu artinya kita merasa diri kita ini lebih suci dari orang lain. Nah ini sifat yang buruk juga. Ini sifatnya iblis. Ana khairun minhu. Aku lebih baik dari kamu. Nah ini sifat ini nih justru hal-hal yang menghapus keikhlasan kita untuk berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dilanjutkan wa'udda, dan anggaplah berpalingnya orang dari diri kita. Kita dikucilkan, kita direndahkan, orang menghina diri kita. Anggap berpalingnya orang-orang dari kita itu sebagai nikmat dari Allah buat kita. Kenapa kok dianggap sebagai nikmat nih? Karena boleh jadi kalau mereka menghadapkan dirinya kepada kita, itu mungkin akan menyibukkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi itu akan menyibukkan kita dari Allah. Ini cara pandang ini, cara pandang masyhad ini perlu untuk kita garis bawahi, perlu untuk kita renungi bagaimana cara mereka bersikap sehingga kita bisa meniru sifat mereka itu, dan kita akan temukan apa yang mereka temukan. Karena kalau kita diuji dengan penghadapan, orang senang sama kita, orang mengagungkan diri kita, orang memuji diri kita, dan mereka selalu datang kepada kita, itu malah dibilang berhati-hatilah dari yang demikian. Karena boleh jadi itu adalah ujian untuk kita. Dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menutupi segala keburukan kita dari mereka. Jadi dijauhi itu sesuatu yang menyenangkan. Justru orang menghadap kepada diri kita, mengagungkan kita, memuliakan kita, memuji kita, itu boleh jadi adalah ujian. Lihat ya, bagaimana fisik itu bukan menjadi patokan. Kita dihina bukan berarti kita rendah, kita dipuji bukan berarti kita mulia. Tapi lihat sudut pandang yang benar, timbangannya itu adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dihina tapi kita menjadi dekat kepada Allah, maka hinaan itu menjadi kemuliaan. Tapi kalau kita dipuji kemudian itu menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah kehinaan. Lalu jika kita merasa takut bahwa diri kita nantinya, khawatir kita bisa beramal atau berbuat sesuatu karena menginginkan pujian dari makhluk, dan kita takut bahwa itu akan menyibukkan diri kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kita bergaul dengan mereka, dengan kita menghabiskan waktu kita dengan mereka, maka tinggalkanlah mereka. Tinggalkan. Ini ekstrim nih kondisinya nih. Tinggalkan. Karena kalau orang sudah punya tujuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk itu enggak berarti. Ya.
Cuma ini kan kita untuk menerapkannya setahap-setahap. Kita harus bisa menyeimbangkan. Mungkin kita belum bisa nih meninggalkan orang sama sekali. Kita masih butuh sama mereka. Kita kadang-kadang ya berinteraksi dengan mereka normal. Tinggal kita benahi bagaimana hubungan kita sama Allah dan kita benahi hubungan kita dengan makhluk. Tapi kalau sudah kondisinya ekstrim, ini benar-benar menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan mereka. Kita dipuji, tinggalkan orang yang memuji kita, tinggalkan. Karena nggak ada gunanya pujian mereka. Kita dihina sama orang, tinggalkan. Nggak akan membawa apa-apa hinaan itu juga sama kita. Karena urusan kita bukan sama makhluk. Urusan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Tutup pintu rumah kita dari mereka. Ini kiasan nih. Kiasan. Nggak usah dengerin apa-apa. Tinggalkan mereka, tutup pintu rumah kita dari mereka, atau bahkan pindah dari situ. Pindah dari tempat di mana kita dikenal sama orang. Yang mereka memuji kita dan itu menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan. Sampai segitunya nih. Karena orang-orang seperti Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad ini betul-betul ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan mereka ke tempat yang kita tidak dikenal. Mulai dari awal lagi. Urusannya sama Allah, bukan sama makhluk. Kita ada di situ, kita ada di tempat lain, dua-duanya itu kita tetap butuh perjuangan. Perjuangannya bukan cuma dunia, tapi perjuangan yang hakiki adalah untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jangan kita artikan secara letterlek, ya. Jangan diartikan secara letterlek. Pemahamannya bukan kita ingin mengucilkan diri dari orang, bukan kita antisosial, bukan kita nggak mau bergaul sama orang, tapi difahami bahwa maksud utamanya adalah supaya kita fokus berjalan di jalannya salaf, berjalan di jalannya Rasulullah, untuk kita bisa mencapai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita kejar adalah pandangannya Allah, bukan pandangannya makhluk. Kalau kita belum bisa pindah dari tempat itu misalnya, ya sudah, jangan terlalu menghiraukan omongannya orang. Kita mau dihina silahkan. Orang mau muji kita, ya urusan dia dah. Itu urusan dia sama Allah. Urusan kita nggak ada urusannya sama itu sebetulnya. Dengan hinaan atau dengan pujian nggak ada urusan kita sama itu. Itu urusan orang itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak akan ditanya, nggak akan bertanggung jawab tentang prasangkanya orang kepada kita. Dia mau berprasangka buruk, urusan dia sama Allah. Dia mau berprasangka baik, urusan dia sama Allah. Kita ini bertanggung jawab dengan hati kita bagaimana hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kun mu'athiran lil khumul. Jadilah orang yang menyukai khumul. Sifat khumul itu lawannya masyhur. Kalau masyhur itu terkenal. Kalau khumul itu tersembunyi gitu ya, tertutup. Jadi nggak dikenal oleh banyak orang. Jadi jangan sedikit-sedikit viral, sedikit-sedikit viral. Terus bahagia dengan keviralannya, nggak usah. Justru pusing nanti sama viral-viral itu. Urusannya hati kita sama Allah bagaimana? Jadilah orang yang menyukai ketersembunyian, ya, dan jauhi ketenaran. Kalau dia dikenal sama banyak orang bagaimana, Beb? Kalau dia dikenal sama banyak orang, ya itu urusannya bukan urusan kita. Kita mau dikenal sama orang banyak, nggak apa-apa. Kita nggak dikenal sama orang banyak, nggak ada masalah juga.
Yang penting tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya di dalam semua itu terdapat ujian dan cobaan. Ente nggak dikenal, ada ujiannya, ada cobaannya. Ente terkenal, kita terkenal, ya sama juga. Berat mana kira-kira? Terkenal apa nggak terkenal? Terkenal. Hina atau mulia? Ujiannya lebih susah mana? Susah jawab nih ya. Kita terhina juga ujiannya berat juga. Kita dimuliakan sama orang, ujiannya berat juga. Karena sesungguhnya orang kalau tenar itu lebih susah ngejaga hatinya sama Allah. Tapi orang kalau dihina, kita kalau lagi sedih dah, nggak punya duit, berasa diri bagaimana gitu ya. Ntar kita kan, hubungan kita sama Allah tuh enak gitu. Kalau kita nggak punya apa-apa. Tapi kalau kita terkenal, segala sesuatu punya, duit ada, rumah ada, harta ada, kendaraan ada, dikenal lagi sama orang. Ini hubungan kita sama Allah nih ujiannya lebih berat sebetulnya. Ya. Sekali lagi jangan terlalu letterlock. Jangan terlalu letterlock. Ya. Kalau kita lari dari ketenaran, dari kemasyhuran, tapi ada niatan dibilang supaya dikenal sebagai orang yang zuhud, kita nggak mau kaya karena kita kepengen dikenal sama orang sebagai orang yang zuhud, ini juga salah. Ini juga salah. Kenapa? Karena dia tetap meminta pandangan makhluk. Ya. Kalau kita terlena dengan kemasyhuran, kemudian mengharapkan juga pandangan dari orang, jatuh-jatuhnya riya juga. Terus jadinya bagaimana, Beb? Urusan tenar atau nggak tenar, hina atau mulia, sama sekali bukan tujuan kita. Fahamin, ini harus kita ulang-ulang di dalam hidup kita. Tenar nggak tenar, hina atau mulia, kaya atau miskin, bukan tujuan kita yang utama. Tapi fokus kita adalah mencari pandangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian para salaf. Mereka mengatakan, wallah, demi Allah, ma sadaqallahu abdun illa ahabba an la yush'ara bimakanih. Demi Allah, seorang hamba itu tidak akan memiliki keteguhan kepada Allah kecuali kalau dia menyukai kedudukannya itu tidak diketahui. Orang nggak ada yang tahu. Sifat cemburunya mereka itu luar biasa. Cemburunya nih. Sampai-sampai hubungan dia sama Allah nggak mau ketahuan sama orang. Berat nih. Sebegitunya. Kita kalau misalnya kita nih, ini ada yang belum nikah banyak kan ya? Misalnya kita suka sama satu perempuan, ini perempuan soleha, kita nggak pengen ada orang lain yang tahu, biar nggak keambil perempuan ini, perempuan soleha ini sama orang lain. Yang mendem cintanya cuma saya sama perempuan itu. Katakan begitu. Sebegitu cemburunya dia. Kalau ada orang lain yang tahu saya suka sama dia, dia rasa itu sebagai sebuah persaingan. Ya artinya ini bukan masalah persaingannya, tapi urusan cemburunya dia karena dia betul-betul suka sama perempuan itu, sampai orang lain nggak ada yang perlu tahu. Atau suami istri bahkan, cintanya dia sama istrinya atau seorang istri kepada suaminya, itu biar dia berdua aja yang tahu. Bukan seperti sekarang banyak diumbar-umbar di TV gitu. Ini kemesraan si fulan sama fulana. Bukan suami istri, bukan apa, diumbar-umbar. Hatta suami istri nggak boleh. Hatta suami istri nggak boleh ngumbar-ngumbar urusan cinta-cintaannya itu kepada orang lain, apalagi yang bukan. Ya. Dan ini baru makhluk sama makhluk.
ini makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga punya sifat cemburu yang sama. Nggak mau diketahui sama orang lain. Dia nggak mau masyhur. Sebagian yang lain mereka mengatakan, aku tidak mengetahui seseorang yang sangat menyukai jika manusia mengenal dirinya. Ini ada orang yang senang banget menjadi orang terkenal, kecuali telah hilang agama darinya dan akan tampak keburukannya. Orang kalau menyukai ketenaran, mau nggak mau, suka nggak suka, iya yang bagusnya mungkin kelihatan, tapi ntar sedikit-sedikit yang jeleknya bakal jadi bumerang buat dia. Kalau ada orang yang benci aja sedikit, jeleknya diumbar, ya jeleknya juga bakal jadi terkenal, jadi masyhur. Nah kalau udah begitu, dia akan disibukkan dengan makhluk. Sudah mulai teralihkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada orang-orang yang dikenal sama orang tanpa dia memasyhurkan diri. Ada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Siapa orang nggak kenal Syekh Abdul Qadir Jailani? Tempatnya bukan di sini. Adanya di Baghdad sana, di Irak. Ada yang pernah ke Irak nggak? Kagak ada. Tapi ini hatta di gunung-gunung bacanya manaqibnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia bukan orang yang menyukai ketenaran. Tapi memang Allah mentenarkan namanya, memasyhurkan namanya. Supaya apa? Supaya bisa diambil pelajaran dari beliau. Syekh Abu Bakar bin Salim. Orang nggak mau, dia sendiri nggak mau dirinya terkenal. Tapi Allah memasyhurkan dirinya sehingga dia dikenal oleh orang-orang yang jauh dari dia. Jadi dari pasal ini sedikit yang bisa kita ambil pelajaran bahwa kita perlu sabar, tanamkan sifat sabar terhadap ujian dari makhluk, baik itu yang menghina diri kita, merendahkan diri kita, atau yang memuliakan diri kita. Kita perlu menyikapinya dengan baik, ya, perlu menyikapinya dengan baik. Yang paling penting adalah jangan teralihkan karena mereka kita kemudian berpaling dari Allah. Jangan teralihkan fokus kita daripada berjalan di jalan Allah, dan jadikan sikap kita terhadap mereka dengan sikap yang baik. Dengan orang yang merendahkan kita, kita bersikap baik sama mereka. Dengan orang yang memuliakan diri kita, kita tetap bersikap baik sama mereka. Dan tujuan daripada kita menjaga sikap tersebut adalah kita menjaga hubungan kita dengan makhluk, dan kita tetap memfokuskan tujuan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hablum minallahnya baik, hablum minan nasnya juga baik, ya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sifat sabar, dan semoga Allah menjauhkan dari kita sifat riya, dan kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang memiliki kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menjadikan diri kita orang-orang yang memiliki hati yang terikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kita senantiasa meluruskan cara pandang kita bagaimana bersikap kepada makhluk, bagaimana bersikap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kita meniti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan meniti jalannya para salafus saleh. Semoga Allah memberikan kita kekuatan, dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan yang demikian, dalam keadaan husnul khatimah, hati yang terikat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kelak kita dibangkitkan dalam keadaan farah, dalam keadaan yang senang, bukan dalam keadaan yang takut, dikumpulkan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Firdausil A'la tanpa didahului hisab, tanpa fitnah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bismillahil Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil